Bersama dengan seorang chef ni tukang masak ya, iaitu Chef Sandi Jauhari. Ya, Assalamualaikum Chef. Assalamualaikum Chef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Selamat Ya, kita cukup pagi. teruja ni untuk mengetahui mengenai dengan Brunei Gastronomy Week 2022, iaitu menyajikan makanan-makanan tempatan Brunei ni Chef ya. Ya, betul sekali. Ya, Ya, dan betul. juga kita ucapkan juga Jadi terima pada kasih. tahun ini, ya, Ya, silakan Chef. Silakan. pada tahun ini kami berkesempatan untuk menjadi host untuk acara yang sangat spesial ini setiap tahunnya. Ya, memang cukup special, cukup istimewa. Pasalnya rasanya ia diadakan setiap tahun ni Chef, sekali setahun annually, dan pada tahun ini kita membawakan temanya ialah The Taste of Brunei. Tapi untuk pencerahan para penonton sampai pagi edisinya pada kali ini, mungkin Chef Sandi boleh menerangkan lagi, boleh mengongsikan kepada penonton serba sedikit mengenai dengan acara The Taste of Brunei dan bilakah ianya akan diadakan ni Chef? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mengenai event ini tersendiri adalah event persajian makan malam yang akan mengkolaborasikan chef-chef yang bertalenta, yang mana mereka adalah warga tempatan. Dan tim untuk tahun ini adalah pandan. Jadi setiap harinya kami mempunyai menu-menu yang berbeda. Ya. Dan juga mereka akan menyajikan makanan dengan cita rasa yang kami dapat sebutkan tradisional, tapi dengan cara penyajian yang berbeda, yaitu modern way. So cukup menarik lah. Jadi event ini tersendiri akan diadakan pada tanggal 26 dan 27 Februari. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad ini. Ya, 26 dan juga 27. Jadi Hari besok tu, Februari. ya Chef yang akan diadakan. Jadi Chef ya, betul. Hari pertamanya besok. Ya, besok tidak sabar rasanya. Jadi Chef ya, apakah antara objektif ya Taste of Brunei ini diadakan ni? Jadi itu adalah tujuannya agar setiap orang yang tinggal di negara Brunei Darussalam ini dapat mengetahui bahwa dengan bahan-bahan yang tersedia di negara ini pun sebenarnya kita bisa menyajikan sesuatu yang spesial dan lain daripada yang lain, tidak hanya yang penyajian yang biasa-biasa saja, tapi bisa membuat sesuatu yang lain lah. Kita coba dengan teknik-teknik memasak yang modern saat ini. Ya. Itu di antara objektif The Taste of Brunei, Chef. Saya cukup teruja sekali, Chef. Apabila Chef mengatakan, mengongsikan tadi di antara tema sebenarnya yang akan diketengahkan pada tahun ini Brunei Gastronomy Week tahun 2022 ialah dengan menggunakan pandan, penggunaan pandan. Dan dapat dikongsikan juga yang dapat diambil daripada perkongsian tadi ialah bagaimana pandan itu boleh divariasikan dari segi penggunaannya dan juga menggunakan teknik-teknik terkini, teknik-teknik moden dalam penyediaan makanan-makanan asli Brunei ataupun makanan-makanan yang cukup terkenal di negara kita ni, Chef. Dan mungkin apabila tadi bercakap mengenai dengan makanan The Taste of Brunei, terbayang ni, Chef, macam tadi pun di permulaan sampai pagi saya dan Intan ada berbincang mengenai dengan makanan kegemaran. Kalau bercakap mengenai makanan Brunei, Intan sendiri dah menyambut ambuya, dan saya sendiri amat gemar sayur cangkuk, sayur apa tu? Sayur pucuk ubi. Dan kalau Chef mungkin boleh menerangkan lagi, kalau untuk The Taste of Brunei ni, Chef, apakah menu yang akan ditawarkan di acara ini nanti? Adakah mengandungi seperti makanan yang kami sebutkan tadi, Chef, atau macam mana? Silakan. Jadi kami mempunyai dua menu yang berbeda untuk setiap harinya. Jadi pada hari yang pertama itu kami menyajikan 4 course set menu. Jadi untuk appetizer-nya adalah kami mempunyai terung betunu. Itu adalah makanan tradisional yang merupakan terung betunu. Terung bakar kan tu, Chef? grill terung. Bakar. Ya, terung. Terung. Ya, dengan cara penyajiannya dengan sambal. Wah. Tapi kami punya penyajian yang lain daripada yang lain untuk presentasinya. Jadi kemudian di dish ataupun di makanan yang berikutnya adalah kubah kerang. Kami sebut kubah kerang karena ini adalah suatu
inovasi baru juga. Jadi kami membuat suatu sup Thai. Bila Sup Thai, wow. setiap orang pasti tahu itu sup Thai, tapi sup Thai-nya ini kami buat menjadi kubah. Dan di dalam kubah ini ada juga dimasukkan kerang. Jadi kerangnya itu ada di dalam kubah Thai tersebut. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, ini adalah suatu event yang berbeda daripada yang lain. Jadi mungkin misalnya orang-orang mau mencoba sesuatu hal yang baru, mungkin dapat dicoba untuk datang untuk hari Sabtu dan Minggu ini. Untuk besok. Seperti Memang itu. tidak anak Masih rasanya chef. banyak pula yang masakan seperti nasi lemak pun kami sajikan dengan penyajian yang lain untuk hari Minggunya. Masih banyak lagi hal-hal yang masih bisa disaksikan. Ya. Betul. Ini adalah sebahagian daripada mengetahui, Chef. Untuk menjadikannya lebih istimewa sempena Brunei Gastronomy Week. Jadi apabila chef mengongsikan tadi di antara menunya ialah terung bertunuk, terung bakar, terung bakar dan disertakan dengan sambalnya dan juga sup Thai. Memang ini adalah makanan yang Brunei Banar Brunei Banar lah ya. Brunei hantap ni tanah Banar, Brunei Banar. Memang inilah kalau kami di sini di studio chef memang terbayang-bayang sudah dihidang bersama dengan nasi panasnya dengan sambalnya yang pedas. Tapi Kak Dennis, sebelum ini kalau tontonan sebelumnya kalau mengenai dengan gastronomi ini, chef ini akan datang ke studio membawa makanan. Tapi tontonan ni tadi menerusi wawancara sahaja saya ingat pada tahun yang lalu chef membawakan betul makanan ini yang bersertakan dengan coconut. Kan dulu ada temanya mengenai dengan kelapa. Ya betul, tapi insyaallah lah nantilah mungkin besok ataupun lusa kita mempunyai kesempatannya untuk pergi untuk merasakannya. Jadi chef seterusnya kalau tadi mengenai dengan menu ya, jadi kalau bagaimana acara Brunei Gastronomy Week khususnya Taste of Brunei ini dapat membantu kerjaya chef terutamanya anak tempatan di negara ini? Jadi ya dengan adanya event tahunan seperti ini, sebetulnya ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik untuk setiap warga tempatan, khususnya bagi yang sangat meminati dunia kuliner atau masakan untuk berkesempatan membuat sesuatu yang lain daripada yang lain. Jadi setiap tahunnya itu tim dari Brunei Gastronomy Week itu selalu berbeda, dan saat itulah di mana kita berkesempatan untuk menyajikan sesuatu yang memiliki inovasi baru dalam dunia masakan tersebut. Jadi disebabkan oleh keberbedaannya, perbezaannya setiap tahun untuk menjadikannya sesuatu yang lebih istimewa sempena dengan Brunei Gastronomy Week. Chef pun tadi dah mengongsikan menu-menu, sudah tadi pun saya dan Intan memang sudah terbayang, dan seluruh keluarga kru Rompai Pagi pun memang terbayang-bayang sudah sup Thai dan terung bertuna ni chef. Jadi soalan yang paling penting sebenarnya ni chef yang ingin saya ajukan kepada chef, macam mana kamu membuat tempahan ni chef? Ramai penonton masa Rampai Pagi untuk hari ini pun terbayang-bayang sudah akan mencuba. Jadi macam mana chef? Apakah cara untuk membuat tempahan, dan kalau akan mendapat maklumat yang lebih lanjut, macam mana caranya chef? Mungkin boleh dikongsikan. Untuk mendapatkan bahannya, maksudnya seperti itu? Untuk mendapatkan bahan dan juga membuat tempahan, mendapatkan tempahan dan juga mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Itu apa ya namanya, untuk ini sendiri sepertinya suatu masa yang sangat tepat untuk kita membuat sesuatu yang apa ya namanya, lebih berarti lah, lebih orang memahami supaya itu adalah bagian penting dalam masa seperti ini. Betul. Kalau akan membuat tempahan chef, macam mana jika ingin mencuba reservation, macam mana ingin membuat reservation atau tempahan? Kalau untuk membuat reservation itu kita dapat contact Red Radisson Hotel di nomor talian
831 0080. Lagi sekali Chef, 8. Seperti itu. 831 831 0080. 0080. Jadi bukan apa chef, bukan apa disuruh mengulang kembali, sebabnya saya dan Intan sempat menulis mungkin akan membuat reservasi selepas ini Intan ya. Dan jadi kepada bos kita yang berminat ataupun ingin merasai Taste of Brunei, iaitu di mana temanya adalah pandan, di mana besok dan juga lusa iaitu 26 dan juga 27 Februari ini akan diadakan acara Brunei Gastronomy Week di Hotel Radisson. Jadi untuk bos kita menempa, bos kita boleh menghubungi di talian 831 0080 ya. 831 0080. Jadi Chef kita percaya memandangkan negara kita ketika ini didera wabak COVID-19. Jadi apakah antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak Radisson untuk memastikan peraturan terhadap SOP dan garis pandu Kementerian Kesihatan ini masih dikekalkan? Betul. Jadi kami pun memiliki aturan-aturan atau SOP-SOP yang harus kami patuhi. Setiap warga yang akan datang ke dalam acara ini diharuskan untuk melakukan ART sebelum acara dimulai, kemudian juga memastikan bahwa brew health court itu adalah hijau. Itu untuk dan juga seperti biasa social distancing itu kami sangat galakan. Setup di dalam restorannya pun kami pastikan satu meja dengan meja yang lain itu dalam social distancing. Ya, dijarakkan kemudian, kemudian untuk staf kami sendiri pun sama seperti itu. Jadi social distancing itu harus menjaga jarak, kemudian memakai masker itu diharuskan, kemudian memakai hand gloves, terus sebisa mungkin untuk sering mencuci tangan, kemudian para staf kami pun bisa dipastikan sebelum memasuki area Radisson Hotel itu dalam keadaan green coded, and then kemudian ART test sebelum bekerja. Iya, jadi itu antara SOP ini sangat kami patuhi di sini. Betul ya. Jadi kepada bos kita yang ingin menghadiri besok dan juga lusa, pastikan yang bos kita telah membuat ujian ART iaitu ujian pantas antigen terlebih dahulu dan pastikan keputusannya adalah negatif. Betul, pastikan kod ALDA berwarna hijau. Dan seperti yang ditekankan tadi oleh Chef Sandi, yang paling penting ialah makan juga, nyaman juga makanan ni, tapi SOP harus tetap kena jaga. Itu responsibility kita ni. Iya. Dan akhirnya Chef mungkin ada harapan ataupun seranan sebelum kita mengakhiri, silakan. Saya harapkan dengan adanya acara ini yang sebenarnya adalah acara yang tahunan, warga-warga tempatan ini dapat menyadari atau mengetahui bahwa dengan segala apapun keadaannya kita bisa membuat sesuatu lebih baik dan sesuatu yang inovasi yang baru, ataupun mencurahkan segala ide yang ada dalam pikiran kita supaya kita dapat membuat sesuatu penyajian yang lain daripada yang lain. Dan saya harap juga untuk para chef-chef yang muda berbakat yang ada di negara ini pun mencoba untuk keluar dari comfort zone and then mencoba sesuatu yang baru. Seperti itu. Baik. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Chef Sandi Jauhari kerana berkesudian untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai dengan Brunei Gastronomy Week 2022 Taste of Brunei. Terima kasih sekali lagi Chef. InsyaAllah kita mendoakan mudah-mudahan acara besok yang akan berlangsung dipermudahkan dan juga dilancarkan. Terima kasih Chef. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.